Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ, bless you all. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah Maha Kuasa, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya akan jawab pertanyaan dari saudaraku umat muslim. Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia ya, kita Pancasila ya, harus toleransi, tidak boleh menjelekkan ya, tidak boleh ya, keyakinan lain dijelekan itu tidak boleh. Saya akan menjawab pertanyaan boleh ya Bapak Ibu Saudara ya, boleh ya. Sepanjang yang saya tahu loh ya, sepanjang yang saya tahu. Oke, pertanyaannya itu begini, jenggot ya, cingkrang radikal ya, jenggot cingkrang radikal ya. Saya ini kan mantan muslim ya. Terus banyak orang berpendapat begini, pendeta HTD itu sebenarnya ilmunya bisa-bisa ngalahin para ustadz loh. Ya. Nah, lalu saya dijawab tentang jenggot, celana cingkrang, dan radikal. Saudara-saudara, ini fakta loh. Iya, Bapak Ibu, saya jawab pertanyaan ya, boleh ya. Ini kan fakta ya. Bahwa ada kelompok radikal ya. Maaf kata, mereka menghalalkan segala cara, merusak, membunuh, apalagi ya violence ya, murder ya, atas nama agama ya. Ya, ada simbol-simbol jenggot, ada simbol-simbol celana cingkrang, ada simbol-simbol radikal ya. Bagaimana Pak? Kok bisa seperti itu? Ini jawaban saya ya, saya orang Kristen, saya pendeta. Kan ada orang menganggap sebenarnya Pak Pendeta HTD itu ilmunya lebih tinggi dari Ustadz katanya. Banyak yang ngomong gitu ya saudara ya. Oke, jadi 4 dasar ya, dasar, sebut saja dasar hukum gitu ya, dasar hukum di dalam keyakinan saudara-saudara kita. Yang pertama kitab utama, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kias. Saya nggak usah jelasin ya, kitab utama, hadis, ijma, dan kias, nggak usah jelasin ya. Orang-orang yang berpegang pada kitab utama itu klimis-klimis, nggak ada yang pakai jenggot, nggak ada yang kayak gitu ya. Contoh misalnya, yang terhormat almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, klimis, nggak pakai jenggot, nggak pakai itu. Dia lebih berpegang ke apa? Kitab utama. Karena di kitab utama itu nggak ada kebencian, toleransi ada di sana. Makanya saudara-saudaraku umat muslim kan bilang, kita ini agama rahmatan lil alamin. Betul, ada di kitab utama. Ya, ditambah sedikit hadis. Ya, tokoh-tokoh orang-orang yang berpegang pada kitab utama itu klimis-klimis, orangnya nggak ada yang pakai jenggot, nggak ada itu yang jidatnya hitam, nggak ada, pakai celana cingkrang, nggak ada, ya, klimis you know. Yang terhormat menteri apa, siapa, Menkum, bukan Menkumham, Menko ya, Menko, menteri koordinator kita yang berasal dari Madura ya, itu juga klimis you know. Klimis ya. Apakah dia bukan seorang yang muslim taat? Oh, taat ya, taat ya. Pak Mahfud, yang terhormat Pak Mahfud MD itu kan orangnya klimis ya toh.
bersih, itu nggak ada pakai jenggot-jenggot, nggak ada. Ya, beliau lebih banyak berpegang di kitab utama, mungkin ada sedikit hadis. Ya. Contoh lain, yang terhormat Menak gitu. Mas Yakut ya toh. Klimis kan? Oh, kalau dia berkumis, Pak, yang ganteng jadinya ke kumis. Ya itu wajar-wajar aja lah kumis ya. Artinya tidak terus jenggot peliharaan jidatnya hitam dan lain sebagainya ya. Itu kelompok-kelompok orang-orang yang eh, di pemahamannya memegang kitab utama, mungkin sedikit hadis. Lalu ada juga tokoh-tokoh yang megangnya hadis, terus ijma, ya itu begitulah ya. Nah, saya akan bahas yang jenggotan, cingkrang sama radikal itu lebih banyak memegang kias. Kias ya. Nggak tahu apa maksudnya simbol jenggot. Apa maksudnya simbol celana cingkrang. Apa? Ya kita nggak tahu ya. Tetapi yang dipegang lebih banyak kias. Sehingga jangan heran ada mu'alaf yang berkata halal darahmu. Yang dipegang apa? Kias. Saya nggak usah jelasin ya apa itu ijma, apa itu hadis, apa itu kias. Ya, ada yang kafir bunuh, itu kias, yang dipegang kias. Ya, apa hubungannya sama jenggot sama celana cingkrang, Pak? Ya semua sudah tahulah ya. Ya kan itu tanda keberpihakan. Kalau orang lebih berpihak ke ijma sama kias, ya itu jenggotnya, celananya cingkrang, ya, terus pemahaman seperti itu, negara pun dilawan, kita harus mendirikan negara agama. Nah, ya, iya loh Pak Pendeta HTD itu ilmunya di atas para kiai loh. Saya kan hanya menjawab pertanyaan ya saudara-saudara. Ya supaya Anda itu semua tahu gitu loh. Apa sih maksudnya itu Pak Kiai pelihara jenggot itu apa? Terus maksudnya apa? Pakai simbol-simbol gitu ya. Kalau Anda lihat di mobil ya, di mobil ada tulisan Arab pakai pedang. Nah, apa maksudnya? Ya, pasti yang dia pegang antara ijma sama kias, Kafir halal darahnya. Ya. Terorisme yang dipegang apa? Kias. Saya nggak usah jelasin apa itu ijma, apa itu kias. Ya, saudara-saudara pasti sudah tahu lah ya. Saya ingin mengatakan bahwa yang jenggotan, yang jidatnya hitam, yang itu bukan menunjukkan bahwa keimanan mereka lebih oke dibanding yang klimis-klimis tuh. Ya, yang rapi, yang bersih gitu. Ya, bukan berarti bahwa keimanan dia lebih, hanya berpihaknya kemana. Kalau dia pegang kitab utama, maka dia pasti toleransi. Ya, agama Islam itu agama yang paling toleran loh. Toleran, mengasihi sesama, ya, apalagi menghargai, menghormati, itu agama Islam. Tetapi kalau pihaknya berpihak ke ijma dan kias, maka kafir kamu, halal darahmu. Boom gitu ya. Ya. Allahu Akbar tapi ngebom. Gitu. Ya. Kemana kita berpihak di situ ya? Ya Bapak Ibu Saudara, pernah dengar mu'alaf yang ngomong halal darahmu? Pernah ada? Iya Pak, ada Pak, itu dia tuh Pak. Sekarang udah enggak, sekarang. Ketemu sama HTD udah enggak katanya. Ternyata HTD tahu gitu. Oh kalau ngomong gitu, Anda berpihaknya ke sini. Ya mesti Anda berpihak ke kitab utama. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, mengasihi sesama. Ya karena ini fakta. Semua orang bertanya loh. Ya. Dan rata-rata nggak bisa jawab. Sebenarnya mungkin Pak Kiai tahu, tapi dia nggak berani jawab begini. Kalau jawab begini ketahuan dong gitu ya. Nah, mereka tanya ke pendeta HTD, ya. Ya saya hanya bisa jawab seperti itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin.
Kalau yang dipegang kitab utama. Lah terus yang lain gimana? Ya yang lain untuk pertimbangan boleh, tetapi fokus itu di kitab utama. Ya contohnya beliau almarhum Abdul Rahman Wahid begitu toleransi kan, ya. Yang terhormat Bapak Mahfud MD, gitu. Padahal keimanan mereka kuat. Ibu Megawati itu keimanannya kuat, jangan dikira ya. Ya, dia tidak terpancing dengan yang namanya simbol-simbol gitu. Ya Bu Mega lihat, Bu Mega tidak harus kemana-mana pakai jilbab, tidak harus. Apakah keimanannya tidak kuat? Gitu. Salah Bapak Ibu Saudara, kuat. Tetapi berpihaknya ke kitab utama sehingga toleransi itu. Islam itu kan artinya rahmatan lil alamin toh, ya toh. Rahmat bagi semua toh. Tapi kenapa Pak? Ada yang pakai simbol-simbol jenggot, simbol pedang, gitu. Celana, ya celana aja beda, gitu. Pakai digitu-gituin, gitu. Ya, radikal, halal darahmu, kafir, bunuh boleh. Kok ada Pak? Kan tadi dibilang berpihaknya kemana? Ya, yang beraliran keras berpihaknya terutama ke Kias. Ya, ada tertulis di Kias. Saya nggak usah jelasin ya, apa itu ijma, apa itu Kias, nanti ndak. Kok ternyata pendeta lebih pinter dari kiai? Nanti digituin saya ya. Bapak Ibu, ya, ini faktanya seperti itu. Di masyarakat ada toh yang radikal, ada Pak. Ya, kok bisa Pak ya? Ya karena memang kemana berpihak, ada yang berjenggot kan. Wah, ya, jenggot plus lain-lainnya, jenggot jidatnya hitam, celananya cingkrang gitu. Terus penuh kebencian, ada nggak? Ada. Tetapi mayoritas umat Islam itu mengasihi sesama. Agama yang rahmatan lil alamin. Biasanya orangnya klimis-klimis, nggak pelihara jenggot, nggak memakai atribut-atribut yang enggak. Ya, Bapak Ibu lihat, ya, ya, Menteri Agama misalnya, apakah kemana-mana pakai atribut apa yang gitu-gitu? Enggak. Apakah beliau keimanannya diragukan? Enggak. Justru beliau mantep, gitu. Makanya mengasihi sesama. Gus Dur itu keimanannya mantep nggak? Almarhum Gus Dur mantep. Makanya dia bisa bilang toleransi, ya harus menghargai, ya. Ya. Menteri-menteri kita yang dari latar belakang keagamaan, misalnya yang terhormat Pak Mahfud MD, ya, apakah diragukan keimanannya? Enggak. Justru karena beliau itu sangat menguasai itu, penampilannya malah klimis toh. Ayo, mengasihi sesama toh, betul, menjalankan keislamannya dengan sebagai agama yang rahmatan lil alamin toh, betul. Pakai jenggot enggak dia? Enggak. Pakai atribut-atribut yang itu enggak. Ya, dia pegang di kitab utama. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semua lihat, oh iya, ini orang kok pakai jenggot, pakai kayak gitu apa? Ya, boleh dibilang dia pasti yang dipegang ijma atau kias. Kalau dia pegang kitab utama, klimis dia. Ya, itu semua itu hanya atribut-atribut saja ya. Karena ini ya begitu jawaban saya ya. Yang nanya ya sekali lagi, mungkin para kiai malah nggak berani jawab. Nanti ketahuan berarti kita yang pakai jenggot berarti kita berpihak di ijma sama kias. Ya. Makanya biasanya yang itu nanti ngomongnya kafir kamu, kafir ya loh, halal darahnya. Ya, padahal agama Islam tidak mengajarkan seperti itu. Rahmatan lil alamin, mengasihi sesama. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu jawaban dari saya. Wah, baru dengar Pak, ada apa Pak tadi Pak? Ada kitab utama, ada hadis, ada ijma, ada kias. Jadi orang-orang yang teriak-teriak dengan kebencian pasti dasarnya ijma dan kias.
Sebab kalau kitab utama, saudara-saudara umat Islam, kitab utamanya nggak mengajarkan kebencian sama sekali, enggak. Ya, simbol-simbol jenggot, gitu, jidat hitam, terus apa lagi, celana cingkrang, apalagi, ya, enggak itu. Itu sama sekali tidak menunjukkan keimanan, gitu. Itu menunjukkan kemana Anda berpihak, apakah ke ajaran utama, kitab utama, atau apa di bawahnya ya lo apa hadis hadis ijma kias. Makin galak berarti kias, makin radikal berarti kias. Saya nggak usah jelasin ya, itu tugasnya para ulama itu. Ya, kira-kira persentasenya mana Pak antara antara yang rahmatan lil alamin, kemudian yang jenggot-jenggot-jenggot, terus sampai yang super keras gitu, yang tiap hari ngomongnya kafir, kafir, halal darahnya, halal. Banyakan mana? Yang banyakan yang rahmatan lil alamin gitu. Yang teriak-teriak kayak gini, yang apa garis keras kayak gitu nggak banyak, ya nggak banyak. Sekarang tahu ya, kenapa ada umat saudara-saudara kita umat muslim yang garis keras berpihaknya ke sini, ke ijma sama kias. Ya, kalau ke kitab utama ya rahmatan lil alamin. Mayoritas umat Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi ya begitu ya toh. Yang kita lihat kalau nggak berjenggot katanya nggak keimanannya diragukan ya toh. Ya, ya. Ya, sekarang tahu kan? Oh, ternyata begitu, Pak ya. Iya. Jadi, jenggot atau tidak berjenggot menunjukkan kemana Anda berpihak. Karena itu atribut doang. Biasanya kalau jenggotnya itu terus atributnya banyak. Ya. Nanti mobilnya juga ada gambar pedang. Iya gitu ya. Ya. Saudara-saudara umat muslim ya. Mayoritas umat muslim itu rahmatan lil alamin ya, mengasihi sesama ya toh, begitu mayoritas ya. Ya, baik kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari kita mendapat kenyataan lu kok keimanan kita berbeda ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Yuk saling menghargai, saling menghormati. Jangan hujat, jangan caci maki. Shalom alaihim bisem Yesua Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian Tembiasa. Haleluya, amin.